Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sri Maharani, Ramadhani Wiri, dan Rafifah Azima akan menjelaskan tentang terorisme. 1. Dasar Hukum Terorisme. UUD Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. UU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi. Ayat 1. Tindak pidana terorisme adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Peraturan Pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat. 1. Bom Bali 2 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 silam. Tepatnya terjadi di R.A.Jas Bar & Restoran Kuta, Merdeka Cafe, dan Nyoman Cafe, Jimbaran pada Sabtu malam. Bom di R.A.Jas Bar & Restoran meledak beberapa menit sebelum pukul 20.00 waktu setempat. Tak berselang lama, sebuah ledakan terjadi di Nyoman Cafe di Jalan Uluwatu, Jimbaran. Ledakan dikabarkan terdengar hingga ke pantai yang berjarak sekitar 500 meter dari R.A.Jas Bar & Restoran. Korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, termasuk pelaku. Korban dilarikan ke beberapa rumah sakit seperti RS Sangla, RS BEMS, RS AC, RS Agad. Suasana saat itu tidak karuan. Mobil ambulans datang susul menyusul untuk menjemput para korban. Bom yang meledak di Kuta dan Jimbaran ini disebutkan merupakan bom bunuh diri dan tak dilakukan di kendaraan bermotor. Pelaku peledakan bom berjumlah 3 orang, meskipun diduga ada pelaku lain sebagai otak yang mengatur seluruh peristiwa ini. Dugaan saat itu, ketiga pelaku ini membawa bahan peledak seberat kurang dari 10 kg. Polisi meminta keterangan dari 39 orang, terdiri dari 10 orang dari TKP Merdeka Cafe, 10 orang dari Nyoman Cafe, dan 15 orang dari R.A.Jas Bar & Restoran untuk meminta identitas pelaku. Terpidana kasus terorisme Bom Bali 2 M. Kholili alias Yahya tertangkap di perbatasan Semarang, Demak pada 9 November 2005 lalu dan divonis pidana 18 tahun penjara. Kholili juga mengungkapkan markas persembunyian DR Azhari. 2. Teror di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi di kompleks rumah tahanan Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Selasa malam, tanggal 9 Mei antara aparat dengan narapidana terorisme. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.00 membuat suasana malam lokasi itu mendadak mencekam. Sejumlah orang mengalami luka-luka akibat kericuhan aparat keamanan dan narapidana kasus terorisme di rutan itu. Salah satu sumber cnnindonesia.com menyebutkan setidaknya 4 anggota kepolisian mengalami luka, diantaranya memar di mata dan mulut, luka sobek dalam di kepala bagian belakang, serta luka akibat terkena lemparan asbak.
3. Bom di 3 gereja di Surabaya. Pukul 6.30 sampai 7.00, serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bersalah di Jalan Nagela Madia, Kecamatan Gubeng. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat 2 orang sedang berboncengan menaiki sepeda motor menuju gereja. Satu pelaku yang dibonceng terlihat membawa ransel yang diduga berisi bom. Sejumlah saksi menyebutkan serangan terjadi saat pergantian jemaat misa. Ledakan keras terdengar hingga radius 200 meter. 7.15 serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Raya di Ponorogo, Surabaya. Sejumlah saksi sempat melihat wanita bercadar membawa 2 anak balita memasuki halaman gereja. Ibu dan 2 anaknya yang berupaya masuk ke ruang kebaktian ini sempat dihalau oleh seorang security di pintu masuk GKI Jalan Diponegoro, Surabaya, sebelum kemudian ketiganya meledakkan diri di halaman gereja. Pukul 7.53, serangan bom ketiga terjadi di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna. Saksi mata menuturkan ledakan terjadi dari tempat parkir kendaraan. Diduga serangan bom mobil api langsung membumbung tinggi. Polda Jatim memberikan informasi bahwa korban meninggal dunia dari peristiwa ledakan bom di Surabaya ini telah mencapai 8 orang, sementara korban luka-luka telah mencapai 38 orang. Wakapolrestabes Surabaya AKBP Beni Pramono mengkonfirmasi pelaku bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro membawa 2 balita. Seorang ibu bercadar itu menggandeng 2 orang balita. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menyampaikan kabar terbaru terkait korban peristiwa bom gereja di Surabaya. Dia mengatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah. Korban tewas menjadi 11 orang, sementara 41 orang luka-luka. 4. Bom di Polrestabes Surabaya. Bom bunuh diri meledak di markas Polrestabes Surabaya, Senin 14 Mei 2018 pukul 8.50. Kepolisian menyebutkan bom bunuh diri itu menggunakan sepeda motor yang dikendarai seorang pria, perempuan, dan seorang anak kecil yang duduk di depan. Berdasarkan rekaman CCTV, saat itu sebuah minibus hendak memasuki gerbang penjagaan Mapolres Tabes untuk dilakukan pemeriksaan oleh 3 petugas jaga dan provos. Saat mobil tersebut diperiksa, 2 motor mencoba menyalip mobil yang diperiksa. Saat itu dilakukan pemeriksaan itulah pengendara yang membonceng perempuan itu meledakkan diri. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangeras mengatakan ada 4 polisi yang menjadi korban luka dan 6 warga yang berada di lokasi ledakan menjadi korban luka, sedangkan korban tewas diduga pelaku 4 orang. Ledakan susulan kembali terjadi di radius 200 meter markas kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Jawa Timur, sekitar pukul 10.50. Dugaan sementara yang beredar, ledakan tersebut berasal dari bom yang sebelumnya dibawa pelaku, namun belum diketahui pasti ledakan apa yang terjadi. 5. Penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau. Tepat sehari sebelum bulan Ramadan, Polda Riau juga diserang oleh sekawanan orang yang diduga tergabung dalam kelompok terorisme. Kawanan ini terdiri dari 5 orang yang diketahui menggunakan mobil Avanza putih. Pada pukul 9.00 pagi, mobil diketahui mendesak masuk ke dalam Mapolda Riau dan dihalangi oleh pihak kepolisian. 4 orang lantas diketahui turun dari mobil dan menyerang dengan menggunakan samurai. Seorang pelaku lagi berusaha kabur dari mobil. Sampai saat ini diketahui seorang polisi gugur dalam aksi tersebut karena ditabrak oleh pelaku yang kabur dengan mobil. 4 orang pelaku lainnya tewas tertembak polisi. Dampak bom Bali. Dari segi ekonomi, yakni pendapatan pemerintah dan warga menurun sebagai akibat langsung dari aksi bom Bali. Hal tersebut mengakibatkan para wisata di Bali sempat terpuruk beberapa tahun setelah kejadian. Selain itu, dampak lain yang dirasakan juga yaitu dari segi sosial, di mana para korban bom Bali tersebut akan mengalami trauma mendalam akibat kejadian tersebut, sehingga berdampak sangat tidak baik bagi kejiwaan mereka. Sebagian masyarakat yang tinggal di Bali pun akan merasa tidak aman lagi
untuk bertempat tinggal di Bali. Akan mulai muncul rasa curiga mereka terhadap orang yang tidak dikenalnya. Hal ini karena kenyamanan yang mereka miliki sudah terusik dengan adanya aksi terorisme terkait. Dampak teror di Makobrimob Depok, Jawa Barat. 1. Kawasan Makobrimob ditutup hingga siang ini. Kawasan Makobrimob masih tertutup terbatas. Hanya kendaraan tertentu yang diizinkan melintas di jalan tersebut. 2. Tahanan Polda Metro Jaya ikut membuat kegaduhan. Rumah tahanan Polda Metro Jaya mendadak gaduh pada Selasa malam. Kegaduhan di gedung rutan lantai 4 disinyalir terjadi setelah para tahanan mengetahui insiden di Makobrimob Kelapa II Depok. 3. Bank tutup. Puluhan pertokoan dan perkantoran di sekitar Makobrimob Kelapa II Depok hingga Rabu pukul 10 WIB terpantau masih tutup. Mulai dari outlet makanan cepat saji, usaha laundry, dan perbankan hingga SPBU yang berlokasi tidak jauh dari Makobrimob tutup. C. Dampak bom di 3 gereja di Surabaya. 1. Nilai tukar rupiah. Economy Center of Reform on Economy Center Fitar Abdullah menyebut bahwa peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya kemarin akan berdampak signifikasi pada destinasi wisata khususnya di kota Surabaya. Ledakan tersebut berpengaruh pada kondisi rupiah yang kini tengah mengalami pelemahan. 2. Bagi anak-anak, dapat menimbulkan dampak buruk terhadap generasi bangsa nantinya. Terlebih anak-anak yang berada di lokasi teror itu dapat menanamkan rasa dendam yang mendalam jika kelak besar nanti. D. Dampak bom di Polrestabes Surabaya. Pasca bom bunuh diri, Polrestabes Surabaya mengeluarkan maklumat berisi himbauan supaya warga tidak membuat, menjual, dan bermain petasan. Ada 4 poin tertulis dalam maklumat tersebut. 1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya supaya menjaga diri dan keluarga dari bahaya ledakan petasan dengan tidak menyalakan petasan. 2. Dampak suara ledakan petasan menyebabkan trauma psikis, keresahan, dan mengganggu ketenangan serta korban jiwa kepada masyarakat. 3. Polrestabes Surabaya akan menindak tegas bagi para produsen, para penjual, dan para pengguna sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. 4. Bagi warga masyarakat yang mengetahui dan menemukan adanya pihak-pihak yang memproduksi, menjual, serta menggunakan petasan supaya menghubungi layanan kepolisian. E. Dampak penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau, sebanyak 2 polisi terluka dan 1 lainnya meninggal dunia akibat serangan sejumlah orang di Mapolda Riau Rabu, tanggal 16 bulan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4 tentang peran Pancasila dalam pencegahan terorisme. Yang pertama adalah sila pertama, menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama untuk hidup rukun walau berbeda keyakinan, sehingga tidak ada lagi kekerasan atau aksi terorisme antar umat beragama. Yang kedua, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi warga Indonesia yang adil dan beradab merupakan keharusan. Beradab dapat dimaknai memiliki karakter yang baik, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan hidup rakyat Indonesia akan tercapai. Adil dapat dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak melanggar aturan, menjaga tingkah laku agar sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya. Maka faham terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakannya telah keluar dari norma agama, adat istiadat, dan budaya.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makanya di sini ialah bersatu menjadi warga Indonesia dengan berbagai macam budaya, etnis, agama, kepercayaan, bahasa, dan pulau merupakan kewajiban. Maka menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari tindakan terorisme dan radikalisme merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Nilai sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks keindonesiaan, menaati pemerintah dan perangkatnya merupakan kewajiban. Begitu juga dengan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan begitu, segala pelanggaran seperti terorisme dapat diatasi jika kita mengamalkan nilai dari sila keempat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil. Keadilan ini tidak memandang ras, agama, kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Dengan satu tujuan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil, berjiwa sosial, dengan saling membantu satu sama lain, saling menerima, dan menghargai. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Terorisme merupakan tindakan radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan senjata, baik berupa senjata tajam maupun bom, yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan terorisme ini dilarang oleh pemerintah dengan lahirnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini diberlakukan guna melakukan pemberantasan tindak terorisme yang sering terjadi. Bom Bali, teror di Makobrimob, Depok, Jawa Barat, bom di 3 gereja di Surabaya, bom di Polrestabes Surabaya, penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau merupakan beberapa contoh kasus terorisme yang telah terjadi. Dari kasus-kasus tersebut tentunya membawa dampak bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, dan psikologi keluarga korban. Dan dari tragedi tersebut banyak menimbulkan kerusakan serta korban jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri bangsa Indonesia, baik dari sila pertama hingga sila kelima. Dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut, diharapkan aksi-aksi terorisme ke depannya tidak lagi terjadi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.